Ruben Onsu dengan Sarwenda sudah proses gugat cerai. Nah, kita yang bukan apa-apa melihat berita itu rasanya ikut nyesek ya. Nggak tahu kenapa, rasanya juga sedih, kecewa, kenapa bisa terjadi, kenapa mereka tidak bisa melewati badai yang ada, dan lain sebagainya. Apalagi kalau dilihat dari sejarah rumah tangga mereka penuh perjuangan sekali. Saat Sarwenda hamil kan dulunya juga sakit ya, kemudian saat ini juga menderita sakit di batang otak, kemudian Ruben juga begitu. Tidakkah ada rasa ingin selalu bersama untuk mengesampingkan ego? Karena kalau sakit pastinya ingin selalu mendapatkan perhatian dari orang yang kita sayangi. Tapi yang nggak tahu lagi mereka kenapa bersikukuh untuk menggugat cerai ini. Ya, Ruben bersikukuh untuk menggugat cerai. Kalau saya lihat mereka ini saling menunggu. Jadi baik Sarwenda maupun Ruben saling menunggu, pada akhirnya Ruben lah yang mengambil inisiatif untuk gugat cerai tersebut. Sangat disayangkan. Nah, di sini kan kita juga tahu bahwa Bertrand Pitu adalah anak angkat mereka. Saat buyutnya meninggal, Bertrand Pitu datang ke NTT. Kemudian pulangnya juga diundur-undur. Ternyata menurut pengakuan Sarwenda, Bertrand Pitu kayaknya ogah untuk balik ke Jakarta karena masalah-masalah yang dihadapinya. Bertrand Pitu serba salah terkait masalah orang tuanya. Kemudian dia dijadikan kambing hitam yang menfitnah lah, yang beginilah, yang begitulah. Nah, disinilah tentu ada kejiwaan yang sangat-sangat tertekan dari Bertrand Pitu ini. Makanya saat itu dia ogah balik ke Jakarta, tapi karena dapat nasihat dari ayahnya, pada akhirnya dia balik ke Jakarta yang sudah ditunggu dua adiknya. Saat Bertrand Pitu wisudaan, Sarwenda dengan Ruben Onsu datang bersama. Saya merasa bahagia walaupun saya bukan apa-apanya ya. Saya pikir mereka bisa baik-baik saja, makanya saya memprediksi kala itu ternyata belum ada titik temu dan masih ada potensi perceraian. Nah, setelah beberapa hari ternyata ada berita kalau Ruben gugat cerai Sarwenda. Kemarin juga sudah saya prediksi apa saja yang menjadi akar masalah dari rumah tangga mereka, lebih utama karena pihak ketiga yang ingin ikut campur di dalam rumah tangga mereka. Bukan masalah asmara ya ini ya. Jadi kalau kalian beranggapan Sarwenda ada hubungan dengan Bertrand, tidak. Ini lebih karena campur tangannya pihak ketiga di dalam rumah tangga Ruben Onsu dengan Sarwenda. Nah, kenapa bisa begitu? Ini yang membuat kita menjadi kecewa. Andai kata hal itu bisa dihindari, fokus pada membina rumah tangga mereka, tentunya segala sesuatunya bisa dilewati. Dan di dalam prediksi kemarin itu, Ruben juga merasa sedih dan kecewa dikarenakan dia merasa Sarwenda dan orang-orang pihak ketiga ini sudah bersatu untuk memusuhi dia. Dalam pikiran Ruben seperti itu. Kita tahu juga ya, Ruben ini orangnya pekerja keras. Kalau ada kemauan selalu ingin dicapai dengan kerja kerasnya. Juga seorang ayah yang tanggung jawab pada rumah tangganya dan anak-anaknya. Dia sangat proteksi sekali pada rumah tangga dan anak-anaknya. Nah, proteksi ini kadang-kadang membuat orang-orang yang katakanlah keluarganya merasa kurang mendapatkan kebebasan, terlalu diatur, terlalu harus begini-begini dan lain sebagainya. Kali ini yang ingin saya prediksi adalah Bertrand Pitu. Bagaimanakah nasib Bertrand Pitu setelah ayah bundanya bercerai? Kita juga tahu Bertrand Pitu adalah anak angkat, dan tentunya Bertrand Pitu di sini serba salah. Harus bagaimana? Harus berpihak ke mana? Harus gimana? Karena banyak sekali netizen yang menghujat dia, yang menyalahkan dia dan lain sebagainya. Padahal bukan karena dia kalau menurut prediksi saya. Baiklah, kita lihat bagaimanakah nasib Bertrand Pitu ke depannya setelah ayah bundanya bercerai. Semoga baik-baik saja ya.
Ada selicat, ada kesedihan yang dipendam sendiri. Mungkin kalau dia di hadapan Sarwenda, di hadapan Ruben, di hadapan adik-adiknya seakan riang gembira. Tapi batinnya, jiwanya berkecamuk di sini. Ada simbol solitet kesendirian. Sendiri di tengah keramaian seperti itu. Jadi ada kondisi-kondisi dia bersedih terkait dari apa yang sudah terjadi saat ini, dan dia rasakan sendiri, dia pendam sendiri, tidak diungkapkan kepada siapa saja. Kemudian ada rabbit, kelahiran kembali, yang artinya membuka lembaran baru lagi untuk veteran Pitu ini. Karena ayah bundanya sudah cerai, jadi dia berusaha untuk memulai hidup baru dengan kondisi yang baru ini. Nah, veteran Pitu ini kasihan sekali. Dulu ayah kandungnya dengan ibu kandungnya bercerai dan kemudian dia dititipkan ke neneknya. Ketika dia diambil oleh Ruben dan Sarwenda, akhirnya ayah bundanya juga bercerai, dan di sini dia berusaha memulai hidup baru dengan harapan-harapan baru dan lain sebagainya. Ada perspektif pemikiran, walaupun dia menyadari bahwa saya harus semangat di sini dalam menjalankan kehidupan yang baru ini dengan situasi kondisi yang seperti ini. Tapi di sini pemikirannya ini berkecamuk yang luar biasa. Di sini ada kesendirian, keheningan. Di sini ada pemikiran yang dilambangkan gelap gulita ini untuk mencapai sebuah kebahagiaan titik terang ini. Jadi kondisi yang seperti ini tentunya sangat berat untuk veteran Pitu. Namun dia tak kuasa untuk melawan semuanya ini. Karena apa ya? Dia juga usianya sampai segitu, masih bergantung pada orang tuanya, dan juga dia sebagai anak angkat tentunya hanya bisa menerima situasi dan kondisi yang seperti ini. Walaupun dulu saya prediksi veteran Pitu berharap ayah bundanya tidak sampai bercerai. Sangat-sangat kasihan sekali karena di sini pemikirannya dihantui dengan kekhawatiran, kegelisahan yang dia rasakan sendiri. Walaupun dia sudah ada semangat untuk menjalani hidup baru ini, tapi nggak bisa dipungkiri, semangat ini diapit dengan pemikiran-pemikiran, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Dia khawatir kehidupan kedepannya seperti apa. Nah ini ya. Kemudian saya gali melalui kartu yang ini. Apa yang akan terjadi pada veteran Pitu dalam aktivitasnya ke depannya? Adakah perbaikan karena semangat juangnya ini walaupun pikirannya masih kacau dan gelisah? Ada simbol The Emperor. Emperor ini adalah status hukum yang dia miliki sebagai anak angkat. Nah, tentunya karena sudah berstatus hukum, veteran Pitu merupakan tanggung jawab Sarwenda dengan Ruben Onsu. Ya. Walaupun veteran Pitu memiliki orang tua kandung, tapi statusnya sudah diambil anak angkat sesuai dengan proses hukum. Jadi tanggung jawab ada di Sarwenda dengan Ruben. Di sini kondisi yang terjadi saat ini ada kaitannya dengan kekhawatiran, kegelisahan ini dan pemikiran-pemikiran yang gelap gulita ini. Di sini pun ada simbol kartu 5 koin. Penderitaan yang dia alami saat ini. Dan itu membuat dia tidak percaya diri. Jadi down kejiwaannya veteran ini. Kasihan sekali ya, karena veteran ini anak yang memiliki potensi untuk sukses di bidangnya. Itu pun berkat Ruben dan Sarwenda yang sudah mengasahnya ya. Kemudian apalagi yang akan terjadi pada veteran Pitu?
Tapi di sini Ruben masih mengasihi Bertrand Peto, jangan khawatir. Ada sosok Ruben di sini yang sangat mengasihi anak-anaknya dan juga akan bertanggung jawab kepada Bertrand Peto. Ini ya. Jadi memang Ruben ini sosok yang bertanggung jawab. Hanya saja Ruben ini orangnya protektif, juga agak cerewet. Yang namanya seseorang pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kemudian tapi di sini tentunya perasaan Ruben ini saat tercurah kepada Bertrand Peto tidak seperti dulu lagi. Ada 9 pedang karena mereka tinggalnya tidak serumah lagi. Dan kalau ketemu Bertrand tentunya paling tidak ya ketemu Sarwenda, kecuali Bertrand Peto yang keluar rumah dan lain sebagainya. Dan di sini ada hambatan-hambatan untuk bisa memberikan kasih sayangnya kepada Bertrand Peto karena memang sudah terhalang adanya perceraian. Sekalipun Ruben ini masih sangat sayang kepada Bertrand Peto. Jadi tidak semudah seperti dulu, karena dulu kan masih serumah, bisa sering bertemu dan lain sebagainya. Kalau sudah bercerai begini jadi jarang-jarang ketemunya. Setelahnya ada simbol rilis, melepaskan. Jadi Ruben ini dia begitu sayang pada Bertrand Peto, tapi dia memberikan kewenangan pada Bertrand Peto untuk ikut siapa, melepaskan di sini. Dan sepertinya Bertrand Peto lebih lebih bersama dengan Sarwenda, karena ya kita mengerti juga Sarwenda ini seorang ibu yang pasti akan lebih memperhatikan anak-anaknya, sedangkan Ruben kan sibuk bekerja mencari uang untuk menghidupi keluarganya. Jadi di sini Ruben lebih ke bersama Sarwenda ketimbang ayahnya. Dan itu sudah dikonsultasikan sebenarnya. Jadi mungkin Ruben sama Sarwenda sudah berkonsultasi bagaimanakah Bertrand Peto ke depannya. Ya, ada simbol wis counselor, ada konsultasi, kesepakatan dan lain sebagainya terkait Bertrand ini ikut siapa. Ternyata Ruben sudah melepaskan, merelakan agar Bertrand Peto bersama Sarwenda untuk kedepannya tinggal serumah dan lain sebagainya bersama Sarwenda dan adik-adiknya. Selanjutnya 3 kartu lagi. Bagaimanakah kondisi karir Bertrand Peto setelah orang tuanya bercerai ini? Bagaimanakah karir Bertrand Peto setelah orang tuanya bercerai? Ada simbol 9 pedang. Bertrand Peto menghadapi kondisi yang down di sini terkait dari perceraian ayah bundanya. Ada simbol 9 pedang, juga 9 lilin, yang artinya Bertrand Peto perlu ketenangan di sini, perlu pencerahan di sini. Harus ada seseorang yang bisa dijadikan tempat mencurahkan unek-uneknya di sini, biar nggak dirasakan sendiri, biar nggak mikir sendiri, biar nggak sulit tidur sendiri. Karena jika sulit tidur ini, pada akhirnya aktivitasnya juga menghadapi penurunan, ya. Karena tentunya siang hari jadi ngantuk, lelah dan sebagainya. Seperti di sini tadi ya, ada salitat perasaan yang dirasakan sendiri terkait dari pemikiran-pemikiran yang begitu was-was, khawatir akan masa depan dan lain sebagainya. Dan di sini membuat rasa percaya diri Bertrand Peto menjadi menurun, ya, menurun. Selanjutnya untuk karir kedepannya ada kondisi yang kurang bagus. Jadi Bertrand Peto perlu disemangati untuk saat ini. Harus semangat. Yang namanya hidup itu memang banyak sekali masalah yang harus dihadapi. Bahkan masalah ini seperti kereta api yang hilir mudik berganti, satu selesai muncul masalah baru dan lain sebagainya. Ya, semakin dewasa pasti masalahnya juga akan semakin berat yang dihadapi. Dan Bertrand Peto juga harus siap hal ini, ya, harus siap. Jangan larut dalam kesedihan. Karena kalau kamu larut dalam kesedihan, tentunya semangat untuk berkarir tentunya akan mengalami perlemahan seperti diprediksi kartu ini. Selanjutnya ada The High Priestess.
Tapi alhamdulillah Veteran Pito sudah menimbang-menimbang di sini, berpikir sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan intuisinya terkait karirnya ini. Jadi teman-teman, efek dari berpisahnya mereka juga akan berakibat pada karir Veteran Pito ke depannya. Mungkin ada kayak apa ya, lagu-lagu baru, album baru mungkin. Tapi di sini Veteran Pito tidak begitu semangat untuk berkarir, gak seperti dulu kala. Ada depresi, pikiran yang begitu menjadikan beban di dalam hidupnya. Ini untuk karirnya ya. Jadi untuk Veteran Pito, kalau terprediksi seperti ini, kamu sudah harus bangkit di sini, jangan terlalu larut dalam penderitaan. Yang sudah terjadi, ya sudah terjadi. Yang kedepannya yang harus dipikirin ya. Itu pesan saya, karena hidup ini tidaklah mudah. Hidup ini perjuangan. Tidak ada seseorang yang mencapai keberhasilan tanpa bersusah payah. Ya, jadi jangan larut dalam kesedihan. Yang namanya prediksi bisa terjadi ketika tidak ada usaha dari Veteran Pito. Tapi kalau Veteran Pito semangat, juang, pasti semuanya itu bisa dilewati. Kemudian untuk pendidikannya Veteran Pito, bagaimanakah ke depannya setelah kondisi ayah bundanya bercerai? Pendidikan, ada Bunda Sarwenda yang akan menopang pendidikan Veteran Pito. Tentunya Bunda Sarwenda ini juga diberi uang belanja dari ayah Ruben pastinya ya, karena seorang ayah pasti bertanggung jawab, dan saya rasa ayah Ruben ini orangnya sangat tanggung jawab pada anak-anaknya. Nah, ada sosok bunda yang akan merenah-merenahkan atau yang akan membantu Veteran Pito dalam sekolahannya nanti, dalam kuliahnya nanti. Ada pergerakan cepat, ada kondisi-kondisi yang harus apa ya, yang harus bertindak cepat di sini, karena saat ini kan sudah musim anak lulus SMK, SMA, sudah waktunya kuliah ya. Jadi di sini Onyo harus gerak cepat untuk menentukan kuliah di mana. Nah, di sini ada simbol 4 tongkat. Sepertinya Onyo, Bunda, dan Ayah sudah menentukan pilihan harus sekolah di mana, di luar negeri kah atau di Indonesia kah, dan lain sebagainya. Ini ya, untuk sekolahannya sudah ada yang memernahkan. Tinggal karirnya Veteran Pito ini harus lebih semangat lagi, jangan larut dalam penderitaan. Juga masalah-masalah yang dihadapi harus dikeluarkan, jangan disimpan sendiri. Jangan melihat dari masa lalu. Kalau melihat masa lalu terus, yang ada kamu sulit untuk melihat masa depanmu. Ya, saatnya sekarang ini fokus pada pendidikanmu dan karirmu. Juga bantu-bantu Bunda Sarwenda dalam berkarir. Seperti saat ini kan Onyo sudah bantu-bantu Bunda Sarwenda jual ya di live IG atau live TikTok itu ya, atau live YouTube itu. Jadi sudah bantu-bantu Bunda Sarwenda untuk jual ini itu sesuatu yang bagus, karena hidup itu adalah perjuangan.